Robot China mulai bisa berpikir. Akankah ini awal kiamat pekerja manusia? Bayangkan sebuah negara yang dulu hanya dikenal sebagai pabrik dunia dengan upah murah. Kini, dalam diam, mereka membangun kerajaan robot terbesar di planet ini. Di balik panggung mewah gala Imlek, ada pabrik-pabrik raksasa di Foshan yang melahirkan lengan baja raksasa. Bukan sekedar mesin, tetapi robot-robot cerdas yang bisa berpikir, belajar, dan mengubah wajah industri dunia selamanya. Bagaimana China berhasil membalikkan keadaan dari tertinggal jauh sampai membuat Jerman dan Jepang ketar-ketir menjadi pemimpin dunia dalam teknologi robot? Jawabannya akan sangat mengejutkan kalian. Siap untuk membuka mata? Mari kita mulai perjalanan ke jantung revolusi robot China. Zaman itu seperti sebuah piringan hitam. Selalu ada sisi A dan sisi B. Di panggung gala Tahun Baru Imlek atau Chunjie Wanhui CCTV 2025, sekelompok robot berpakaian jaket bunga menari mengikuti irama lagu rakyat. Berputar dengan sapu tangan, melangkah silang, bertepuk tangan, semua dilakukan dengan sempurna. Namun, 1 bulan kemudian di Foshan, Guangdong, Laboratorium Blue Orange milik media menggelar forum akademik robot berat pertama. Sekitar 300 orang, mulai dari akademisi, profesor, insinyur, mahasiswa, hingga jurnalis, berkumpul untuk membahas bagaimana membuat robot bisa bekerja seperti tukang ahli kelas dunia. Atau bagaimana lengan baja raksasa bisa mengangkat dan memproses komponen inti, penerbangan, dan antariksa. Berbeda dengan robot humanoid yang menjadi sorotan dan viral di media sosial, robot berat dengan kapasitas beban di atas 300 kg jarang mendapat perhatian publik. Mereka lebih sering muncul di pabrik-pabrik otomotif untuk pengelasan, pengamplasan baling-baling turbin angin, pemasangan rivet pesawat, atau pembuatan material komposit untuk ruang angkasa. Mereka adalah nada bass yang tenang dalam orkestra besar Made in China. Kenyataannya, pasar robot berat terus tumbuh pesat. Dari tahun 2015 hingga 2025, skala industri robot 6 sumbu dengan beban di atas 300 kg, meningkat 10 kali lipat. Di satu sisi ada perayaan teknologi di panggung Spring Festival Gala dengan robot humanoid menari. Di sisi lain ada perjuangan keras industri robot di laboratorium dan pabrik. Kedua gambaran yang tampak kontras ini sebenarnya disatukan oleh benang emas zaman yang sama. 10 tahun lalu, banyak orang percaya bahwa perkembangan robot akan menghancurkan keunggulan biaya produksi China. Pameran industri Hannover 2018 di Jerman sudah membahas industri 4.0. Banyak perusahaan Jerman yang dulunya pindah ke luar negeri mulai kembali ke kampung halamannya. Misalnya perusahaan Jerman yang memproduksi mobil mainan yang dulunya membutuhkan banyak pekerja manual dari China. Kini, dengan bantuan robot bisa memproduksi 1 unit hanya dalam 30 detik. Namun, 10 tahun kemudian, yang sepenuhnya memeluk perkembangan robot justru adalah China. Menurut data Federasi Robot Internasional, pada tahun 2023, jumlah pemasangan robot industri di China mencapai 276.000 unit, menempati peringkat pertama di dunia selama 11 tahun berturut-turut. Setengah dari robot industri di dunia saat ini beroperasi di China. Jumlah robot per 10.000 pekerja manufaktur di China sudah sebanding dengan Jepang dan Jerman, melebihi 400 unit. Pada tahun 2024, hanya Provinsi Guangdong saja memproduksi lebih dari 240.000 robot. Lebih penting lagi, China yang dulu dikenal sebagai Shijie Gongchang, pabrik dunia, berbasis tenaga kerja murah, kini mendefinisikan ulang produktivitas dengan robot. Dari pasar yang 85% dikuasai merek asing pada tahun 2015, hingga menurut data MIR pada tahun 2024, di mana pada 3 kuartal pertama,
pangsa pasar robot China telah melampaui 51%. Di pabrik media KUKA di Foshan, setiap 30 menit satu unit robot industri keluar dari jalur produksi otomatis. Hanya dalam waktu satu dekade, China mengubah peta industri robot dunia. Dalam waktu yang lama, robot industri selalu menjadi senjata rahasia negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman, selain mobil. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, saat China masih dalam tahap penelitian dasar robot, 4 besar produsen robot dunia sudah memulai aplikasi komersial berskala besar. Pada tahun 2000, China meluncurkan robot humanoid pertama Xianxing Zhi Pioneer, yang diejek media Jepang sebagai roti panggang berjalan. Sementara itu, robot Asimo dari Honda Jepang sudah dapat berjalan, menuruni tangga, membungkuk, berjabat tangan, bahkan menari mengikuti musik. Namun ejekan bukanlah alasan untuk berhenti. Pada Februari 2006, Dewan Negara China merilis Rencana Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jangka Menengah dan Panjang Nasional, yang untuk pertama kalinya memasukkan robot ke dalam rencana pembangunan jangka panjang. Sejak itu, perusahaan robot industri di China bermunculan seperti jamur setelah hujan. Yang benar-benar mendorong lompatan besar adalah gelombang akuisisi perusahaan robot luar negeri yang dipelopori oleh media setelah tahun 2015. Permintaan China akan robot saat itu seolah tak terbendung. Media, perusahaan elektronik China yang memproduksi berbagai peralatan rumah tangga, termasuk AC, kulkas, dan peralatan dapur, dengan strategi ganda Smart Home plus Smart Manufacturing, mulai membeli saham KUKA, salah satu dari 4 besar produsen robot dunia, pada tahun 2015 dan hanya dalam waktu 2 tahun menyelesaikan akuisisi penuh. Akuisisi serupa juga terjadi di Italia, Jerman, AS, dan Israel, dengan banyak perusahaan robot besar yang akhirnya menjadi milik perusahaan-perusahaan China. Pada saat itu, nilai tambah industri manufaktur China sudah menyumbang 27% dari total dunia. Media menggunakan pasar aplikasi robot terbesar di dunia untuk memperoleh keunggulan DNA manufaktur kelas dunia dari Jerman. Namun, tidak semua orang optimis terhadap akuisisi tersebut. Alasannya sederhana. Banyak raksasa industri yang mencoba mencari lini bisnis kedua justru gagal. Contohnya adalah kegagalan strategi Internet Industri General Electric AS dan proyek mobil Evergrande China yang hancur berantakan. Tapi media adalah pengecualian. Dengan 44 basis produksi utama dan lebih dari 190.000 karyawan, media jelas tahu betul nilai dan prospek KUKA. Bahkan ketika kinerja KUKA sampai lesu di tahun-tahun awal akuisisi, mereka tetap memberikan dukungan penuh. Kesuksesan media hanyalah gambaran kecil dari loncatan besar industri robot China. Pada tahun 2024, China memproduksi 556.000 unit robot industri dan lebih dari 10 juta unit robot layanan. Jumlah yang hampir menyamai jumlah lulusan universitas di negeri Panda. Namun ini baru permulaan. Seperti industri lainnya, proses ekspansi pesat industri robot di China juga merupakan proses di mana penelitian robot global berpindah ke China. Saat ini, China adalah negara dengan jumlah paten robot industri terbesar dunia, menyumbang hampir 50% dari total paten global. Meski media asing sering meremehkan kualitas paten China, namun kenyataannya mereka sangat cemburu dengan segala pencapaian teknologi yang datang dari China. Dalam waktu yang lama, meski produksi robot di China berkembang pesat, beberapa komponen inti tetap dikendalikan negara lain. Contohnya, harga reducer buatan Jepang untuk perusahaan Jepang adalah 5.000 yuan. Tetapi untuk perusahaan China bisa mencapai 20.000 yuan. Namun situasi ini sedang berubah. Banyak perusahaan China mulai berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan sendiri untuk memecahkan masalah ketergantungan teknologi. Laboratorium Blue Orange Media
yang mendapat status laboratorium nasional pada tahun 2022 di bidang robot berat. Berfokus pada komponen inti, desain robot, kontrol cerdas, dan aplikasi cerdas. Laboratorium ini tidak hanya menjadi basis riset, tetapi juga platform kolaborasi terbuka. Pada 8 Maret, Forum Akademik Robot Berat pertama digelar di Foshan, Guangdong. Para ilmuwan dari universitas top seperti Harbin Institute of Technology, Tsinghua University, Huazhong University of Science and Technology, Hong Kong University, dan Southern University of Science and Technology menunjukkan hasil penelitian mereka. Pertemuan kecerdasan ini sedang membangun Hogwarts-nya dunia manufaktur, yang memiliki arti tempat berkumpulnya para ilmuwan, insinyur, profesor, dan ahli teknologi terbaik di bidang robotika dan manufaktur untuk berkolaborasi mengembangkan teknologi revolusioner, menciptakan standar baru, dan memimpin inovasi dunia. Model kolaborasi perusahaan mengajukan pertanyaan, akademisi memberikan jawaban, pemerintah menyediakan panggung, membantu China melewati persaingan murahan, dan langsung menuju kompetisi tingkat internasional. Wakil Wali Kota Foshan mengatakan, kami pikir ini adalah industri strategis baru. Tapi sejak kemunculan model bahasa besar seperti DeepSeek, kami malah dikategorikan sebagai robot tradisional. Ini adalah ironi yang terjadi karena di negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman, mereka sangat bergantung pada jalur lama, hanya meningkatkan presisi tanpa mengubah pola. Produk mereka pada dasarnya tidak banyak berubah selama puluhan tahun. Namun di China, pola pikir ini tidak berlaku. Media bahkan telah menguji integrasi ChatGPT dan DeepSeek dengan robot mereka. Dengan semakin dalamnya integrasi AI, IoT, Big Data, dan teknologi robot, robot berat di China bergerak ke arah yang lebih cerdas, mandiri, dan kolaboratif. Robot berat dengan kemampuan belajar mandiri yang dapat menyesuaikan mode kerja dan strategi sesuai lingkungan sangat berkemungkinan akan lahir di China. Karena hanya di China lah kebutuhan keberanian untuk bereksperimen dan kecepatan eksekusi bertemu. Dari mobil listrik hingga model besar AI, China telah membuktikan hal itu berulang kali. Singkatnya, dari panggung gala Imlek Chunjie Wanhui hingga penjelajah Mars, dari pengelasan mobil hingga pemasangan rivet stasiun luar angkasa. Ketika robot G1 dari Unit3 dijual seharga 99.000 yuan, dan robot berat media mulai menangani tugas produksi pesawat besar, robot China sedang melampaui batas sebagai alat produksi sederhana, menuju bidang yang jauh lebih kompleks. Kesimpulannya, dari panggung mega CCTV hingga pabrik canggih di Foshan, dari diejek seperti roti panggang berjalan, hingga memimpin setengah populasi robot dunia, China membuktikan masa depan industri bukan ditentukan oleh siapa yang mulai duluan, tetapi siapa yang berani bermimpi lebih besar dan bertindak lebih cepat. Dan mungkin ketika robot di pabrik Foshan mulai bisa berpikir, kerajaan robot buatan China akan menjadi titik singularitas berikutnya dalam perkembangan industri dunia.